Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahini Kisminingrum, 51A12053. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UTS Biokimia mengenai metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Pertanyaan pertama, jelaskan istilah 1, glikolisis, 2, glikogenolisis, 3, glikogenesis, 4, metabolisme, 5, katabolisme, dan 6, anabolisme. Glikolisis. Glikolisis berlangsung di dalam sitosol semua sel. Lintasan katabolisme ini adalah proses pemecahan glukosa menjadi 1. Asam pirufat pada suasana aerob atau tersedia oksigen. 2. Asam laktat pada suasana anaerob atau tersedia oksigen. Glikolisis merupakan jalur utama metabolisme glukosa agar terbentuk asam pirufat. Dan selanjutnya asetil koenzim A untuk dioksidasi dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Selain itu, glikolisis juga menjadi lintasan utama metabolisme fruktosa dan galaktosa. Glikogenolisis. Glikogenolisis yaitu proses percobaan glikogen menjadi glukosa. Pada tahap pertama, penguraian glikogen adalah pembentukan glukosa 1-fosfat dengan bantuan enzim glikogen fosforilase. Kemudian glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim yang sama pada reaksi glikogenolisis, yaitu fosfoglukometase. Tahap berikutnya yaitu pembentukan glukosa 6-fosfat. Dalam reaksi ini, glukosa 6-fosfat melepaskan gugus fosfat dari glukosa 6-fosfat sehingga terbentuk glukosa. Reaksi ini tidak menghasilkan ATP dari ADP dan fosfat. Glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen. Proses ini menyangkut proses fosforilasi dari 6PO4 kemudian berubah menjadi 1PO4. Bereaksi dengan UTP, membentuk UDPG dengan enzim glikogen sintesis, akan terbentuk glikogen. Metabolisme. Metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, mulai makhluk hidup yang bersel satu, hingga yang memiliki susunan tubuh kompleks seperti manusia. Dalam hal ini, makhluk hidup mendapat mengubah dan memakai senyawa kimia dari sekitarnya untuk mempertahankan hidupnya. Katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kimia kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi senyawa sederhana yang mengandung energi lebih rendah. Tujuan utama katabolisme adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber, contohnya respirasi. Anabolisme. Anabolisme adalah suatu peristiwa penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan, contohnya fotosintesis. Soal kedua, buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibandingkan anaerob. Metabolisme dalam makhluk hidup itu ada dua, anabolisme dan katabolisme. Anabolisme berfungsi untuk mengubah molekul-molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks untuk digunakan tubuh, sedangkan katabolisme mengubah molekul yang kompleks menjadi sederhana sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Makhluk hidup dalam melakukan metabolisme membutuhkan oksigen yang didapat dari proses respirasi. Katabolisme ini ada yang aerob dan anaerob. Perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob adalah aerob menggunakan oksigen, sedangkan anaerob tidak. 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen dapat menghasilkan 38 ATP, tapi tubuh manusia hanya bisa menerima 36 ATP. 2 molekul ATP lainnya digunakan selama proses pembentukan ATP. Terdapat 3 tahapan yang dilakukan metabolisme di dalam tubuh untuk menghasilkan ATP. Tahapan pertama yang terjadi pada respirasi aerob adalah glikolisis. Glikolisis terdiri dari 2 kata, gluko dan lisis. Gluko berasal dari kata glukosa yang artinya molekul gula, sementara lisis artinya adalah pemecahan. Sehingga secara harfiah glikolisis memiliki arti pemecahan molekul glukosa atau gula. Tahapan pertama dari respirasi aerob ini memiliki 10 tahapan lagi. Sedangkan respirasi anaerob adalah reaksi perombakan karbohidrat. Dalam hal ini, glukosa yang dilakukan membuat menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen. Respirasi anaerob ini tergolong ke katabolisme karbohidrat karena dia memecah dan menyederhanakan glukosa. Proses yang terjadi pada respirasi anaerob hanya glikolisis dan transfer elektron saja. Selain itu, jumlah ATP atau energi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Jika respirasi aerob, 1 molekul glukosa bisa menghasilkan 36 ATP bersih, respirasi anaerob hanya bisa menghasilkan 2 ATP. Soal yang ketiga, jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat.
atau gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon 2 atau 2C. Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul koenzim A menjadi molekul asetil koenzim A yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil koenzim A jika sel tidak membutuhkan energi atau kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil koenzim A yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Soal keempat, tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Dibandingkan dengan karbohidrat, lemak lebih banyak menghasilkan energi ketika dioksidasi. Suatu contoh, satu molekul asam lemak dengan atom 6C atau asam heksanoat yang dioksidasi secara sempurna dapat menghasilkan 44 ATP. Sementara itu, glukosa yang juga mempunyai 6 atom C hanya menghasilkan 36 ATP. Mengapa demikian? Asam lemak akan memasuki siklus Krebs setelah diubah menjadi asetil koenzim A melalui reaksi beta oksidasi. Sedangkan metabolisme karbohidrat lazimnya penguraian satu molekul glukosa yang melalui respirasi aerob atau berarti yang melibatkan glikolisis dan siklus Krebs atau siklus asam sitrat menghasilkan sekitar 33 ATP atau 35 ATP. Pemecahannya, penguraian anaerob melalui glikolisis menghasilkan 8 sampai 10 ATP. Respirasi aerob melalui siklus Krebs menghasilkan 25 ATP. Soal nomor 5, pilih salah satu penyakit terkait gangguan A. Metabolisme karbohidrat, B. Metabolisme lipid. Jelaskan penyakit tersebut dan timbulnya penyakit, cara mengatasinya, atau tindakan preventif dan kuratif. Jelaskan kenapa usaha tersebut bisa atasi penyakit yang timbul. Yang saya ambil adalah penyakit Tay-Sachs. Tay-Sachs adalah penyakit Tay-Sachs. Yang saya ambil adalah penyakit Tay-Sachs. Tay-Sachs adalah penyakit pada sistem saraf pusat yang merupakan kelainan neurogeneratif. Penyakit saraf ini umumnya dialami oleh bayi dan bisa berakibat fatal. Tay-Sachs juga bisa diderita remaja maupun orang dewasa, tetapi gejalanya tidak separah yang dialami bayi dan lebih jarang terjadi. Tay-Sachs disebabkan oleh rusaknya gen pada kromosom 15 atau HEXA. Kerusakan gen ini menyebabkan tubuh tak mampu memproduksi protein heksosaminidase A. Tanpa protein heksosaminidase A tersebut, bahan kimia bernama gangliosida akan menumpuk di sel saraf otak dan menghancurkan sel-sel otak. Saat Tay-Sachs mulai menggerogoti otak, penderitanya akan kehilangan kontrol otot. Kondisi ini dapat menyebabkan kebutaan, kelumpuhan, hingga kematian. Tay-Sachs adalah penyakit yang turun-temurun. Itu artinya kedua orang tua dapat menurunkan penyakit ini pada anaknya. Gejala Tay-Sachs pada bayi, anak-anak, dan orang dewasa bentuknya berbeda-beda. Selain itu, awal mula munculnya gejala pada bayi, anak-anak, dan orang dewasa juga tidak sama. Gejala Tay-Sachs pada bayi. Gejala Tay-Sachs biasanya akan muncul saat bayi mencapai usia 6 bulan. Namun, kerusakan saraf sudah terjadi sejak bayi masih berada di dalam rahim. Perkembangan penyakit Tay-Sachs pada tubuh bayi sangatlah cepat. Biasanya bayi yang mengidap Tay-Sachs akan meninggal dunia di usia 4-5 tahun. Berikutnya gejala Tay-Sachs pada bayi yang harus diwaspadai. Tidak bisa mendengar, kebutaan, kekuatan otot yang melemah, respon kaget yang terus meningkat, hilangnya fungsi otot kaku, perkembangan mental dan sosial yang terlambat, lambatnya pertumbuhan bayi, munculnya bintik merah pada makula atau area di dekat pusat retina. Jika bayi yang menderita Tay-Sachs mengalami kejang-kejang atau sesak napas, segera bawa ke rumah sakit atau hubungi layanan darurat medis untuk mencegah komplikasi. Gejala Tay-Sachs pada remaja dan orang dewasa. Dibandingkan bayi, kasus Tay-Sachs pada remaja dan orang dewasa sangatlah jarang terjadi. Selain itu, gejalanya dianggap lebih ringan. Tidak hanya itu, bentuk gejala Tay-Sachs dibagi menjadi 3 jenis, yakni remaja,
kronis, dan dewasa. Gejala Tay-Sachs pada remaja umumnya muncul di usia 2-10 tahun dan penderitanya akan hidup hingga usia 15 tahun. Sedangkan gejala kronis Tay-Sachs biasanya akan muncul di usia 10 tahun, tetapi perkembangan Tay-Sachs jenis ini dianggap lambat. Gejalanya meliputi kram otot, tremor, hingga sulit berbicara. Sementara itu, gejala Tay-Sachs pada orang dewasa dianggap paling ringan. Gejalanya meliputi otot lemah, bicara cadel, sulit mengingat, cara berjalan tidak seimbang, tremor. Tingkat keparahan dan angka kematian penyakit Tay-Sachs pada orang dewasa berbeda-beda, tidak seperti pada bayi. Sayangnya hingga saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan Tay-Sachs. Namun dokter bisa memberi perawatan paliatif untuk membuat bayi yang menderita penyakit ini merasa nyaman dengan keadaannya. Perawatan paliatif meliputi pemberian obat pereda nyeri, obat yang bisa mencegah kejang, terapi fisik, pemasangan selang makanan, serta perawatan dan fungsi pernapasan guna mencegah penumpukan lendir di paru-paru. Dukungan emosional keluarga juga penting bagi penderita Tay-Sachs. Karena Tay-Sachs adalah penyakit yang turun-temurun, tidak ada cara mencegahnya kecuali dengan melakukan screening. Biasanya dokter akan melakukan tes genetik pada ayah dan ibu untuk melihat apakah ada riwayat keluarga yang pernah mengalami Tay-Sachs sebelumnya. Itulah pentingnya berkonsultasi pada dokter sebelum Anda berencana untuk memiliki keturunan. Berikut daftar pustaka yang saya lampirkan. Sekian dan terima kasih. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.